Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Suaranya Ustazah sudah terdengar jelas belum ya? Sudah, Nak? Sudah? Putus-putus, Us. Kadang Ya. putus-putus, Us. Ya, mohon maaf ya, ini hari ini sinyalnya tidak mendukung untuk Zoom ini. Tadi juga Ustadz Iqbal laporan ke Ustadz katanya terlempar beberapa kali ya. Padahal sudah pakai datanya Ustadz Agus juga ya. Karena ini XL juga agak error, jadi Ustadz nggak bisa menggunakan XL juga. Semoga nggak putus-putus ya. Ini sudah lancar nggih? Sampun nggih? Ya, kita mulai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita masuk di tema yang keempat, gitu ya. Kalau di buku paket, tema keempat itu membahas tentang globalisasi, gitu ya. Tapi kalau di modul kalian tidak ada bahasan itu ya langsung masuk di teori-teori atau tidak berhubungan dengan globalisasi. Tapi Ustazah tambahkan saja. Kalian bisa mendengarkan Ustazah nggih, modulnya sementara tidak kita pakai dulu, gitu ya. Kita share screen dulu Ustazah. Sudah terlihat? Sampun nggih, terlihat ya. Nih, tema 4 membahas tentang globalisasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba Ustazah pengen mendengar dari kalian. Kalau kita berbicara tentang globalisasi, apa yang terpikirkan di benak kalian atau kata apa yang sudah langsung terpikirkan? Kata-kata apa yang berhubungan dengan globalisasi? Ada yang mau mencoba untuk menjawab ya? Dunia, Us. Dunia. Apalagi selain dunia yang berhubungan dengan globalisasi apa, Dek? Apa ini? Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi apalagi? Nih, sudah berikan ilustrasi ya. Ini globalisasi itu kalau diilustrasikan seperti ini ya. Ini ada beberapa informasi kemudian bisa langsung kita dapatkan atau di genggaman tangan kita. Ini Ustazah sudah mengidentifikasi ya. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan. Perkembangan teknologi ada dunia. Nah, ini ada lagi tanpa batas, ada informasi, ada listrik, ada kemajuan, ada dampak itu ya. Coba ada yang mau memberikan penjelasan atau sebentar. Ada yang mau menyebutkan apa itu arti dari globalisasi? Ada yang tahu? Atau mungkin sudah pernah membaca globalisasi itu apa? Apa deglobalisasi? Ini sudah masuk di era globalisasi loh ya. Kita sudah masuk di revolusi 4.0 lah itu ya. Itu juga bagian dari globalisasi. Ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan penjelasan apa itu globalisasi? Monggo, silakan. Kita bebas berpendapat ya. Siapa saja boleh menyampaikan pendapatnya. Apa itu atau globalisasi itu apa sebenarnya? Silakan. Siapa? Jangan hanya diem saja ya. Nanti kalau diem saja Ustazah jadi bingung ini. Kok diem-diem semuanya? Ustazah harapkan semuanya bisa aktif, menjawab pertanyaan, kemudian menyampaikan pendapat. Lah, ini salah satu fungsi dari pembelajaran bahasa Indonesia itu ya, Dik ya. Ada keterampilan berbicaranya itu ya. Jadi kita punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu itu ya. Ada yang mau menjawab apa itu globalisasi? Tadi ada clue-cluenya ya, ada teknologi, ada informasi, ada perkembangan, ada dunia, kemudian ada listrik. Nah, kira-kira kalau disimpulkan globalisasi itu apa? Monggo. Jadi tadi Mas Karel sudah senyum-senyum mungkin mau menyampaikan apa itu Mas globalisasi? Atau yang lainnya? Keadaan yang mana negara di dunia tidak ada sekat.
Dan Apalagi mudah dalam mengakses seinformasi, bukan ya Ustaz? bisa. Itu berarti sudah masuk pengetahuan yang lebih luas. Boleh. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya. Jadi keadaan dunia yang sepertinya sudah tidak ada sekat. Kita bisa mendapatkan informasi dengan leluasa karena tidak ada batas, tidak ada sekat. Bisa masuk pengertiannya yang seperti itu. Ada yang lain mungkin? Silakan. Selain Mas Karel. Apa, Dik? Monggo. Ya, coba gimana? Mas Waris. Globalisasi, tentang globalisasi. Menurutmu globalisasi itu apa, Mas Waris? Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan dan lain. Ya, siap. Itu kalau pengertian yang teoritis banget ya, boleh seperti itu nggih. Proses mendunia intinya nggih. Yang namanya globalisasi itu proses mendunia. Jadi kita bisa mendapatkan informasi apapun, seluas apapun tanpa adanya sekat. Nah, itu ya. Atau kita bisa mendapatkan barang apapun dengan mudahnya karena bisa kita akses ya di internet. Jadi dengan mudahnya kita bisa mendapatkan sesuatu atau juga kita bisa bepergian tanpa mengalami kesulitan karena sudah ada teknologi yang memudahkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya globalisasi. Jadi intinya globalisasi itu proses mendunia atau dunia seakan-akan tidak ada sekat atau tidak ada batas gitu ya. Kita bebas berselancar di dunia maya, bebas mendapatkan informasi. Lah, itu semuanya karena adanya perkembangan teknologi dan informasi gitu ya. Kita bisa membayangkan ya kalau tidak adanya teknologi seperti itu kita masih hidup di era-era zaman nenek moyang kita nggih, masih kesulitan melakukan sesuatu karena terbatas gitu ya. Manusia belum menemukan teknologi yang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas itu ya. Kalau zaman kecilnya saudara dulu belum ada handphone, belum ada telepon. Jadi kalau mau menyampaikan informasi atau menyampaikan berita pesan itu ya menggunakan surat itu ya. Ditulis dulu di kertas, kemudian diantar atau dibawa ke kantor pos itu ya selama berhari-hari itu ya. Kalau mau cepat bisa pakai paket kilat tetapi harganya juga mahal itu ya. Itu pengalaman yang dirasakan Ustazah sendiri ya, ketika belum ada teknologi yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Atau mungkin zaman dulu sekali ya Dek ya, orang zaman dulu tidak bisa bepergian secara cepat, harus menggunakan apa Dek, naik onta atau naik kuda, itu kan memakan waktu yang lama ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi bisa ke luar negeri tanpa berhari-hari atau dalam sekejap bisa naik pesawat atau yang punya jet pribadi itu lebih leluasa lagi. Itu ya, itu contoh beberapa kemudahan yang bisa kita peroleh dengan adanya perkembangan teknologi atau globalisasi. Itu ya. Ada yang bisa menyebutkan, itu tadi sudah Ustazah singgung ya, itu dampak positifnya. Dampak positif yang lain apa, Dik? Dengan adanya globalisasi itu buat kehidupan kita apa? Ada yang tahu? Selain tadi yang memudahkan kita untuk bepergian, memudahkan kita untuk mencari informasi, ada dampak positif yang lain apa? Dengan adanya globalisasi itu, manfaat buat kita itu apa? Ada yang mau menyampaikan? Selain yang tadi disampaikan Ustazah, kira-kira dampak positif lainnya apa, Dik? Apa? Apa Mas Karel, Mas Waris, atau yang lainnya? Selain tadi yang sudah Ustazah singgung, kita bisa memanfaatkan globalisasi untuk apa? Kalau jual apa, Dek? Kalau di bidang ekonomi, lah kita bisa memanfaatkan itu untuk apa? Nih kalau yang sudah bercita-cita jadi wirausaha atau pebisnis, nah, apa Mas Karel? Apa? Kalau mau jual beli luar negeri itu mudah, Us. Ya mudah. Kita bisa memasarkan produk-produk kita ya, yang sudah bercita-cita jadi pebisnis atau wirausahawan. Nah, itu dengan mudahnya kita bisa menawarkan barang kita itu ya dengan adanya teknologi itu sehingga orang-orang jauh di sana di luar negeri bisa melihat produk buatan kita itu ya. Ada yang lain kalau di bidang pendidikan.
Ini kan dampak globalisasi itu luas ya, bisa berdampak di bidang pendidikan, ekonomi, kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam bidang pendidikan kira-kira manfaatnya apa dengan adanya globalisasi ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau di bidang pendidikan gimana dampak positifnya? Bisa kuliah di luar negeri. Ya, bisa memilih kuliah jurusan apapun di luar negeri ya, bisa. Selain itu apa? Kalau dalam pendidikan kita, dalam pembelajaran sehari-hari? Pertukaran pelajar bukan usaha. Ya, bisa juga pertukaran pelajar, apalagi? Bisa mempelajari tentang negara lain. Ya, kita bisa mempelajari berbagai informasi ya ketika pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Bisa mencari apapun informasi yang kita butuhkan ketika pembelajaran ya. Misalkan Ustadzah kesusahan ketika menjelaskan tentang sesuatu lah, dengan mudah kita menggunakan teknologi sebagai sarana untuk kemajuan di bidang pendidikan. Itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya dengan adanya globalisasi yang dirasakan apa, Dek, kira-kira? Ada dampak positif, ada dampak negatif juga. Kalau dampak negatifnya apa? Ini sudah kita rasakan loh ya, enggak terasa kita juga sudah menjadi korban dari globalisasi tapi tidak terasa gitu ya. Apa kira-kira? Negatifnya dari globalisasi ini apa? Karena kita sudah leluasa mendapatkan apapun dengan mudah lah. Ini tentu saja ada dampak negatifnya. Apa ini dampak negatifnya? Monggo yang lain juga bisa berpendapat, nggih. Budaya Indonesia mulai luntur. Ya, bisa. Budaya Indonesia itu bisa hilang ya atau luntur karena adanya perkembangan informasi yang luar biasa. Kita lebih suka ke dunia, lebih suka ke budaya-budaya yang dari luar. Misalkan kalau anak sekarang itu lebih suka K-pop ya. Sampai dibela-belain mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang itu sampai kadang melupakan budaya yang ada di Indonesia. Kita juga punya tari-tarian, kita juga punya informasi tentang budaya-budaya yang lain. Kadang kalah kalau dibandingkan dengan istilahnya yang sedang booming sekarang. Itu yang pertama, budaya Indonesia bisa luntur karena kalah saing mungkin ya dengan budaya yang dari luar. Yang lain apalagi selain budaya kita bisa luntur? Apalagi, Dek? Karena kita bisa gimana? Pasar bebas. Ya, terjadinya pasar bebas ya, persaingan yang luar biasa nggih. Karena perkembangan informasi jadi terjadinya pasar bebas bisa. Ini kalau kita bisa mengakses semua barang atau semua benda yang kita inginkan, membuat kita jadi apa, Dek? Misalkan membuka informasi terbaru, oh ini HP yang terbaru itu ini, canggih sekali ya. Misalkan bisa dilipat, bisa gini-gini lah, itu membuat kita jadi apa? Lihat mobil terbaru, enggak usah pakai bensin, cukup menggunakan energi surya lah. Kita pengen beli seperti itu, jadi membuat kita jadi apa itu? Konsumtif, ya enggak? Karena kan kita pengen mencoba teknologi yang terbaru, kemudian memiliki benda-benda yang istilahnya tidak dimiliki orang lain yang mungkin jauh lebih lebih bagus lah. Itu membuat kita jadi konsumtif gitu nggih, pengen membeli ini itu. Ada lagi apa lagi? Yang sudah kita alami sehari-hari, Dek. Kita menjadi seseorang yang individualis, ya enggak? Seakan-akan tidak membutuhkan orang lain lagi karena kita bisa melakukannya hanya dengan dengan HP, dengan ini. Jadi kita itu menjadi individualis gitu ya, jarang berkomunikasi juga karena lebih asik dengan dunianya sendiri. Itu ya, itu beberapa contoh dampak negatif dari globalisasi. Itu ya, nanti bisa kalian bahas lebih lanjut lagi mungkin di pelajaran IPS. Ya, nanti di pelajaran IPS bisa disinggung lebih jauh lagi sama Ustadz Agus ya. Ini Ustadz hanya prolognya saja karena kan berhubungan dengan globalisasi. Besok di soal pas itu deh untuk bahasa Indonesia nanti yang keluar bacaannya yaitu itu ya, globalisasi, teknologi, informasi seperti itu. Jadi Ustadz sedikit menyinggung, nanti barangkali ada kosakata yang perlu kita dalami gitu nggih. Kemudian untuk bahasa Indonesia di bab 4 atau di tema globalisasi nanti kita KD-nya kembali ke KD yang kemarin ya, ya kalau saya lihat itu KD-nya tentang teks eksplanasi ilmiah.
Gitu nggih. Jadi nanti Ustazah akan menyinggung kembali materi yang berhubungan dengan teks eksplanasi ilmiah. Kemudian kata baku dan kalimat efektif. Itu di bab yang keempat. Itu ya. Di samping nanti ada tambahan dari modul. Itu ya. Tapi yang utama untuk di tema 4 KD-nya yaitu tentang menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Gitu ya. Ada yang masih ingat pengertian teks eksplanasi ilmiah? Ini KD yang kemarin ya di tema 3. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi ilmiah? Nih, ini kita mengulang lagi ya. KD yang kemarin di bab 3. Teks eksplanasi ilmiah apa? Bisa dibuka modulnya lagi kalau lupa. Di bab ketiga itu ada bahasan tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks yang menjelaskan apa, Dek? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu secara berurutan yang berkaitan dengan apa? Dengan dunia keIPA-an ya. Itu kalau yang ilmiah itu berarti yang berhubungan dengan IPA. Ada lagi teks eksplanasi yang tidak pakai ilmiah. Berarti kalau teks eksplanasi yang biasa itu menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat atau fenomena sosial. Itu ya. Jadi ada teks eksplanasi ilmiah, ada teks eksplanasi yang biasa. Kalau ilmiah itu berarti berhubungan dengan IPA ya, dengan gejala alam. Listrik, kemudian mungkin terjadinya petir, terjadinya hujan, itu berarti yang bersifat ilmiah itu ya. Tapi kalau yang bersifat sosial atau gejala yang ada di masyarakat itu contohnya misalkan pengangguran, kemudian dampak dari apa namanya tingginya angka kemiskinan, itu ya. Pokoknya yang terjadi di sosial kemasyarakatan yang selain ilmiah itu nggih, itu yang teks eksplanasi biasa itu ya. Kita lanjutkan nggih. Nih saya hanya mengulang saja. Nih ya, kemarin sudah kita bahas ya. Bagian dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama kemarin apa, Dek? Pernyataan umum. Coba Ustazah pengen dijelaskan ini pernyataan umum itu apa? Sambil mengulang pelajaran yang kemarin. Mas Adrian, coba Ustazah dijelaskan kembali atau apa namanya diingatkan. Pernyataan umum itu apa, Mas Adrian? Bagian dari teks eksplanasi yang pertama itu pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Mas Adrian? Apa, Dek? Apa, Us? Pernyataan umum itu apa? Kan teks eksplanasi itu ada 3 bagian ya. Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua deret penjelas. Yang terakhir itu penutup. Kalau pernyataan umum itu apa, Mas? Masih ingat? Gimana Mas Adrian? Ada yang mungkin mau menjawab atau membantu? Pernyataan umum itu apa? Mbak Zia mungkin? Apa, Dek, pernyataan umum? Bagian dari teks eksplanasi yang seperti apa pernyataan umum? Informasi singkat yang akan diceritakan. Informasi singkat tentang apa? Ya, terima kasih Mbak Raisa, Mas Harel. Pernyataan umum itu bagian dari teks eksplanasi yang isinya tentang gambaran masalah yang akan dibahas di teks eksplanasi tersebut. Jadi sebagai awalan gitu ya, sebagai prolog kita itu akan membahas tentang apa itu ada di pernyataan umum gitu nggih. Kemudian yang kedua deret penjelas. Kalau pernyataan umum tadi gambaran masalah yang akan dibahas. Kalau deret penjelas apa? Ada yang masih ingat? Isinya tentang apa? Deretan penjelas isinya tentang apa? Uraian atau penjelas tentang proses dari peristiwa yang berarti menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau proses terjadinya fenomena alam tadi ya, dijelaskan secara berurutan itu ada di deretan penjelas, okay? Jadi semuanya dijelaskan. Misalkan nanti yang akan kita bahas tentang listrik berarti nanti dijelaskan secara berurutan. Itu masuk di deretan penjelas. Yang terakhir bagian penutup berisi tentang apa ini kemarin? Kalau penutup isinya apa? Simpulan dan interpretasi. Ada yang masih ingat apa itu interpretasi?
Pendapat singkat penulis. Ya, pendapat penulis tentang masalah yang sedang dibahas itu ya. Itu jadi nanti penulis bisa menambahkan pendapatnya. Di samping ada kesimpulan ya dari semua yang sudah dibahas di pernyataan umum, di deret penjelasan nanti disimpulkan di penutup. Nah, penulis bisa menambahkan pendapat pribadinya tentang masalah yang ada di teks tersebut. Itu ya diingat-ingat nggih, ada pernyataan umum, ada deret penjelas, ada penutup itu ya. Kalau kemarin di tes yang PTS itu sudah memberikan soal, ada paragraf, kalian sudah suruh untuk menyebutkan bagian apa yang dimaksud di paragraf itu, termasuk bagian apa itu ya, apakah pernyataan umum, apakah deret penjelas, apakah penutup itu ya. Itu kalau masuk di soal atau di aplikasi dalam menjawab gitu nggih. Yang penting diingat-ingat pengertiannya. Nih, selanjutnya, ini Ustazah punya contoh teks eksplanasi yang berhubungan dengan globalisasi. Silakan dibaca ya. Nih, tadi sudah ada clue-nya tentang listrik ya. Nah, ini kita akan belajar tentang listrik. Bagaimana toh listrik itu bisa sampai ke rumah? Lah, ini ada penjelasannya. Kita kan kadang tidak tidak terpikirkan ya kok kita bisa menggunakan listrik. Lah, bagaimana perjalanannya nanti akan kita bahas di teks eksplanasi contoh yang sudah Ustazah buat ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti ada 3 paragraf ya. Kalau ada 3 paragraf gampang, berarti paragraf yang pertama ini nanti disebut dengan apa? Pernyataan umum itu ya. Kalau paragraf kedua berarti deret penjelas. Kemudian paragraf yang terakhir ya penutup. Itu karena Ustazah membuatnya hanya 3 paragraf itu ya. Jadi gampang untuk mengidentifikasi. Sekarang dibaca dulu nggih, Ustazah beri waktu 2 menit. Kira-kira di pernyataan umum ini apa yang kita bahas gitu ya. Nanti Ustazah akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan informasi apa yang terkandung di paragraf yang pertama. Itu ya, silakan dibaca dulu. 2 menit insya Allah cukup. Atau sebelum Ustazah tunjuk, ada yang mau, aku mau mencoba memberikan informasi yang sudah aku baca dari paragraf yang pertama. Boleh itu ya, itu berarti sudah siap untuk menjawab. Dibaca dulu ya. Sampun? Ada yang mau mencoba menyampaikan informasi apa yang sudah didapatkan dari paragraf 1 ini atau dari pernyataan umum ini apa? Ada yang mau mencoba? Ini kalau dalam soal, Ustazah sering memberikan soal kayak gini ya, Dik ya. Sebutkan informasi yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, ini berarti kalian harus membuat kalimat. Nah, kalau bisa kalimatnya jangan sama yang ada di paragraf, tapi kita benar-benar paham ya, jadi membuat kalimatnya sesuai dengan bahasa kita itu ya. Ada yang mau mencoba informasi apa yang sudah kalian dapatkan ketika selesai membaca paragraf pertama dari teks eksplanasi ini? Coba nanti kalau Ustazah tunggu-tunggu nggak ada yang menjawab, Ustazah tunjuk saja. Ini biar semuanya bersuara ya. Coba Ustazah pengen dengar suaranya Mas Bagas. Apa Gas? Informasi apa yang sudah kamu dapatkan, Gas? Halo, Mas Bagas? Iya. Ya, informasi apa yang sudah kamu dapatkan, Dek, setelah membaca ini? Satu saja. Listrik dapat dihasilkan. Satu kalimat penuh apa? Listrik dapat dihasilkan? Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang telah tersedia di alam. Ya, boleh ya. Atau kalau mau membuat kalimat lain boleh ya.
listrik memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, gitu juga boleh. Yang penting tidak beda dari paragraf yang ada di sini. Yang lain selain itu, informasi apa lagi selain listrik itu dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang ada di alam. Bisa air, bisa panas bumi, bisa angin. Lah, informasi yang lain selain itu. Coba Mas Razik. Apa Mas Razik? Ya, Us. Ya. Informasi yang sudah kamu dapatkan apa, Dek, dengan paragraf 1 ini? Tadi sudah disebutkan Mas Bagas 1 kalimat, G. Kalau Mas Razik apa? Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Ya, itu sama, masih sama ya konteksnya atau intinya masih sama di Mas Bagas. Kalau yang lain, Mas, selain itu, kan ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan, G. Selain listrik dengan memanfaatkan sumber energi, informasi lain, Mas, yang masih ada di paragraf 1 ini apa? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, peranan listrik di era globalisasi sangat penting. Bisa ya dibuat kalimat seperti itu, nggih. Jadi jelas ya, listrik itu sangat berperan dalam era globalisasi. Perannya sangat luar biasa. Kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa terhubung dengan apapun. Nah, ini makanya sangat sangat berpengaruh ya. Kalau tidak ada listrik, kegiatan kita jadi terhenti sesaat ya. Berarti paragraf 1 itu membahas tentang pentingnya peranan listrik di era globalisasi. Terima kasih Mas Razik dan Mas Bagas. Kita masuk ke paragraf yang kedua, yaitu paragraf yang berisi pernyataan deret penjelas, nggih. Nih, ini lebih panjang lagi paragrafnya. Bisa dibaca dulu. Nih. Ini proses jalannya atau proses listrik sampai ke rumah kita itu melewati beberapa tahapan. Itu nanti juga sepertinya dibahas di pelajaran IPA ya tadi. Ya, nanti lebih jelasnya di pelajaran IPA juga akan disinggung Usretno. Tapi saat ini sudah menyiapkan informasi juga nih berkaitan dengan listrik sampai ke rumah kita. Dibaca dulu nggih. Bacaannya agak panjang ya. Nih, ada yang mau mencoba meringkas dari beberapa kalimat yang ada di paragraf 2 ini, bisa kalian ringkas. Perjalanan listrik dari pusatnya, dari pusat pembangkit sampai di rumah kita itu tahapannya seperti apa? Ada yang mau menyampaikan ringkasannya atau apa istilahnya ya? Alurnya. Dari apa, kemudian kemana, sampai ke rumah kita itu melewati beberapa tahapan. Ada yang mau mencoba? Mbak Kansa mungkin? Gimana, Sa? Listrik bisa sampai ke rumahnya Mbak Kansa itu melewati beberapa tahapan. Tahapannya apa saja Mbak Kansa? Bentar, masih baca. Oh iya. Sudah Mbak Kansa? Gimana, Sa? Yang pertama, alurnya gimana Mbak Kansa? Yang pertama, listrik setelah dari pembangkit listrik dihasilkan, disalurkan kemana dulu yang pertama? Dari dari pusat pembangkit, tahapan yang pertama disalurkan kemana dulu? Kemudian dinaikkan
Ya, tegangannya oleh transformator. ya. Yang pertama dinaikkan dulu tegangannya menjadi berapa? 500 kilovolt. Nah, setelah dinaikkan tegangannya disalurkan ke yang namanya sutet ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi lah, 500 kilovolt kemudian dialirkan ke sutet. Setelah dari sutet dialirkan kemana, Dek? Setelah melewati sutet dialirkan ke gardu Indo. Ya, di gardu Indo diturunkan menjadi berapa tegangannya? 20 kilovolt itu ya. Jadi dari sutet dialirkan ke gardu induk itu diturunkan dulu tegangannya menjadi 20 kilovolt. Kemudian setelah dari gardu induk diturunkan kembali tegangannya menjadi berapa? 220 volt. Lah, 220 volt itu tegangan yang ideal untuk disalurkan ke rumah-rumah atau ke penduduk nggih, atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu ya. Jadi melewati beberapa tahap nggih, listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Itu ya, itu di deret penjelas. Berarti kesimpulannya deret penjelas ini menjelaskan tentang tahapan listrik sampai di rumah kita atau sampai di rumah warga. Itu ya. Itu di deret penjelas. Satu lagi ya sebelum Ustazah, ini sudah molor waktunya. Nih, kita masuk di penutup atau simpulan. Nih, kesimpulannya apa? Bisa dilihat. Nih, cepat saja ya. Nih, kesimpulannya dari teks eksplanasi atau penutupnya ini ya, dengan adanya listrik ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik? Tentunya sudah, nggih. Jadi untuk di bagian penutup ini menyimpulkan bahwa energi listrik dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai belahan dunia itu ya, untuk mendukung terjadinya globalisasi. Itu nggih. Itu saja ya untuk bahasa Indonesia hari ini. Kita mengupas teks eksplanasi, isinya, informasinya, kemudian menyinggung sedikit tentang globalisasi. Itu nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini waktunya agak molor. Kita lanjutkan di sesi berikutnya nggih. Untuk matematika silakan dipersiapkan, bisa istirahat sebentar nggih sebelum masuk di rolling selanjutnya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.